Anda kembali bersama kami di Top News. Pemirsa, 3 pekan pasca bencana Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, masih banyak lokasi yang masih terisolasi sehingga bantuan sulit masuk. Apa yang harus dilakukan untuk menyiasatinya? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Inilah suasana Desa Lubuk Sidup di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Desa Lubuk Sidup yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu desa yang sulit untuk diakses. Banjir yang melanda desa itu sejak akhir November lalu membuat akses terputus. Saat ini, Desa Lubuk Sidup hanya mampu diakses dengan cara berjalan kaki dan kendaraan bermotor roda 2. Hal itu menyebabkan bantuan yang didapatkan oleh warga di Desa Lubuk Sidup belum tersalurkan dengan baik. Sampai saat ini, Desa Lubuk Sidup masih memiliki akses listrik untuk menerangi kehidupan warga, terutama di malam hari. Tak hanya listrik, kebutuhan air bersih juga menjadi kebutuhan yang paling mendesak bagi warga di desa itu. Sementara itu, warga Desa Pasir, Kecamatan Tripejaya, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, terpaksa menyeberangi jembatan tali dan kabel seling dengan penahan batang bambu demi mengungsi ke tempat lain. Lebih dari 900 kepala keluarga terpaksa mengungsi dan banyak warga tidak memiliki tempat tinggal. Seperti inilah proses dari masyarakat yang harus menjemput bantuan mereka masing-masing karena saat ini memang kondisinya jembatan Kampung Pasir ini masih terputus. Bahkan kalau kita melihat tidak hanya warga yang rela begitu ya untuk melewati jembatan yang hanya menggunakan kayu, ada tali dan juga kabel seling, tetapi juga kita melihat di sebelah kanan saya sedang dilakukan bantuan dengan menggunakan tali begitu. Dan untuk mengetahui kira-kira bagaimana proses yang berjalan saat ini, kita akan coba menanyakan di sini kepada salah satu ibu. Izin, ini dengan ibu siapa namanya? Sri Jemat. Sri Jemat. Ya. Oke, ibu asalnya dari mana ini? Dari Pasir. Dari Kampung Pasir. Ibu, ini ke sini mau ngapain kira-kira? Mau ngungsi ke Trangon. Ngungsi ke Iya. Karena rumah saudara di sana. Kondisinya saat ini di Kampung Pasir seperti apa? Nggak ada tempat tinggal. Semuanya hanyut. Semuanya hanya. Ya. Terus kalau untuk bantuan seperti apa, Bu, di sana? Ada beras, ada Indomie, ada minyak, ada garam. Semuanya ada untuk makan ya. Terus kalau warga yang di sana? Masih banyak. Ada ratusan? Pian kan? Anu di Serahu. Pian ratus. Lebih 200 orang. Lebih dari 200 orang. Saat ini yang dibutuhkan apa saja, Bu? Rumah, tempat tinggal ya, terutama ya. Tempat tinggal semuanya. Semuanya hanyut. Kita dari sungai ini tempat tinggal kita. Kita yang pertama yang hanyut tempat tinggalnya. Jadi semua rumah di Kampung Pasir? Nah, semua. Jarang-jarang kadang iya ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Ya, Terima ya. kasih. Ya, sama-sama. Ya, itu dia tadi pemirsa wawancara kami dengan salah satu warga di Kampung Pasir. Memang tadi dikatakan hingga saat ini kondisinya seluruh rumah di Kampung Pasir hanyut begitu ya. Dan kalau kita melihat saat ini memang aksesnya hanya bisa dilalui dengan melalui jembatan tali dan juga kayu yang saat ini digunakan. Tadi juga kalau kita mendengar dari warga sendiri memilih untuk mengungsi ke daerah lainnya lantaran di dalam saat ini kondisinya sudah penuh dengan para pengungsi. Sementara itu, Polda Sumatera Utara mengerahkan perahu karet dan personelnya untuk membantu mengevakuasi warga yang terisolasi di Tapanuli Selatan, dampak terputusnya akses pasca bencana banjir bandang. Aparat gabungan dari TNI dan Polri berupaya mengevakuasi warga dengan menggunakan perahu karet, menyeberangi derasnya aliran sungai Garoga di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Aparat gabungan terus berupaya membantu warga menuju posko pengungsian utama di Desa Garoga, melintasi sungai, mengingat akses warga yang terputus pasca bencana akhir November lalu. Posko utama Garoga menjadi pusat operasi evakuasi, penyaluran bantuan, serta pelayanan kesehatan bagi warga Batang Toru dan sekitarnya. Aparat keamanan gabungan masih bersiaga di lokasi bencana untuk memastikan situasi kembali pulih dan warga bisa kembali beraktivitas dengan normal. Di Sumatera Barat, aparat TNI terus menyelesaikan pemasangan jembatan Beli di wilayah Padang Mantuang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Sumatera Barat.
untuk membuka akses warga. Proses pemasangan jembatan darurat sudah mencapai 80%. Pemasangan jembatan darurat ini diharapkan bisa melancarkan akses transportasi dan distribusi logistik, serta akses pelayanan darurat dan mempercepat akses layanan kesehatan. Salah satunya pemasangan jembatan Beli di wilayah Padang Mantuang, Padang Pariaman, yang putus akibat diterjang banjir bandang pada akhir November lalu. Proses pemasangan jembatan sudah mencapai 80%. Personel TNI Angkatan Darat juga telah mensurvei dan memastikan rencana pemasangan memenuhi standar keselamatan konstruksi. Jembatan Padang Mantuang ini merupakan salah satu dari 4 jembatan prioritas di wilayah Sumatera Barat yang kini terus dikebut pemasangannya. Untuk saat ini yang digelar itu progres sampai dengan 80%. Mendekati angka 90, ada 4 unit, yaitu di Solok, Kabupaten Solok, di Pasaman Barat, Saya ingin menyapa Kabupaten Padang Pariaman sendiri. Halo ibu-ibu. Yang berikutnya lagi menyusul nanti ada 7 Halo ibu-ibu. unit jembatan Beli yang akan juga dipasang di beberapa kabupaten, termasuk jembatan Arifin. Yang belum dapat tempat duduk supaya duduk. Banjir bandang dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terjadi pada 25 November lalu. Hingga saat ini, masih banyak korban yang belum ditemukan maupun yang terisolasi. Data BNPB pada Minggu siang, dari 3 provinsi terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatera, ada 1.006 jiwa meninggal dunia, 217 orang hilang, dan sekitar 5.400 korban menderita luka-luka. Korban meninggal dunia paling banyak tercatat dari Provinsi Aceh, dengan total 415 jiwa meninggal dunia. Untuk Provinsi Sumatera Utara, korban meninggal mencapai 349 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 242 jiwa meninggal dunia. Sementara itu jumlah pengungsi tercatat ada sebanyak 654.642 orang, atau berkurang sekitar 199.000 jiwa dari data pada hari Jumat 12 Desember 2025. Untuk penanganan logistik, hingga kini proses perbaikan jalan nasional dan jembatan masih dilakukan, sehingga penyaluran bantuan kemanusiaan masih menggunakan jalur udara. Download Metro TV Extend sekarang.